Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Oktaviani, mahasiswa PPL dari UIN Raden Intan Lampung, dengan pamongnya adalah Bapak Arif Nurmansah, MPD di SMP Perintis 2 Bandar Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin kan materinya tentang refleksi dan translasi. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi rotasi dan dilatasi. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menentukan hasil rotasi suatu titik A, X, Y dengan pusat 0,0. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil dilatasi di titik dengan titik pusat 0,0. 3. Siswa dapat menentukan hasil dilatasi dengan pusat S, P, Q. Pengertian dari rotasi. Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Rotasi juga harus memiliki pusat acuan rotasi dan juga seberapa jauh dilakukan, biasanya dalam bentuk derajat. Nah, di sini ada sebuah rumus. Rotasi di titik pusat plus 90 derajat. Yang perlu kita perhatikan, plus 90 derajat itu perputaran ke arah kiri. Kenapa sih perputarannya ke kiri? Karena dia mengikuti kuadran dari suatu diagram kartesius, di mana ini mengikuti aturan dari trigonometri. Jadi, jika tandanya plus itu arahnya ke kiri, dan jika negatif itu arahnya ke kanan atau berputar ke arah kanan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu titik A min 4,6 jika dirotasikan terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat, maka tentukan dua bayangannya. Penyelesaian soal nomor 1 yaitu yang ditanyakan sudutnya sudut 90 derajat dan 180 derajat, itu plus semua. Jadi yang pertama kita tulis A min 4,6 dirotasikan terhadap titik pusat atau sudutnya yaitu 90 derajat, kemudian menghasilkan bayangan min Y, X. Kita lihat di tabel ya. Jadi kalau di plus 90 derajat itu rumus A aksennya yaitu min Y, X. Diketahui X-nya yaitu min 4 dan Y-nya yaitu 6. Di sini bisa kita langsung tulis aja ya, A aksennya yaitu min 6, min 4. Yang kedua yaitu terhadap sudut 180 derajat. Kita tulis A min 4,6. Kita rotasikan terhadap sudut 0,180 derajat. Kemudian rumusnya yaitu kita lihat di tabel, A aksennya min X, min Y. Jadi ketika di 180 derajat itu rumusnya min X, min Y. Dengan X-nya yaitu min 4, Y-nya yaitu 6. Jadi kita tulis A aksen min dalam kurung itu X nya kan min 4, jadi dalam kurung min 4 min Y nya 6, jadi 4, min 6. Contoh soal yang kedua,
Jika P, X, Y dirotasikan terhadap sudut min 270 derajat, menghasilkan bayangan P aksen 6, min 4, maka tentukan titik P. P-nya. Jadi kita tulis P, X, Y itu dirotasikan terhadap 0, atau sudut min 270 derajat, menghasilkan bayangan atau P aksen 6, min 4. Nah, di sini kan kalau kita melihat di tabel rumus di rotasi min 270 itu adalah min Y, X. Jadi kita cari aja ya. Berarti 6 sama dengan min Y, jadi Y nya itu 6, kalau X nya itu min 4. Jadi kita tulis kembali P, X nya yaitu min 4, Y nya itu 6, dirotasikan terhadap sumbu 0, sudutnya yaitu min 270 derajat, kemudian menghasilkan P aksennya yaitu 6, min 4. Di sini ada 3 latihan soalnya. Yang pertama yaitu tentukan bayangannya jika diketahui A min 8,3 dirotasikan terhadap sudut 90 derajat dan 270 derajat. Soal kedua, jika titik P, X, Y dirotasikan terhadap sudut 90 derajat menghasilkan bayangan P aksen 7, min 5. Tentukan titik P. Soal ketiga, tentukan bayangan jika titik P min 5,4 yang dirotasikan terhadap sudut min 90 derajat. Pengertian dilatasi. Dilatasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser tetapi juga diperbesar atau diperkecil. Nah, di sini dilatasi itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, dilatasi untuk titik pusat 0,0. Itu rumusnya memakai A aksen K kali X, K kali Y, dengan K itu adalah faktor skalanya. Yang kedua, dilatasi untuk titik S, P, Q. Rumusnya adalah A aksen P ditambah faktor skala atau K, X dikurang P, Q ditambah faktor skala. Contoh soal nomor 1. Suatu titik P min 5,6 didilatasikan dengan perbesaran 0,2. Carilah bayangan dari titik tersebut. Nah, pada penyelesaian soal nomor 1 ini yang diketahui kan titik P-nya tuh P-nya min 5,6 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0, jadi kita tulis 0,2. Kemudian menghasilkan bayangan P aksennya itu rumusnya K kali X, K kali Y. Diketahui itu K-nya adalah 2, X-nya yaitu min 5, dan Y-nya itu 6. Jadi kita tulis P aksen 2 dikali min 5, 2 dikali 6. Jadi kita dapat bayangannya atau P aksennya yaitu min 10,12. Contoh soal nomor 2. Suatu titik koordinat P8,A didilatasikan di titik 0,2 menghasilkan bayangan P aksen B, min 12
maka hitunglah nilai A pangkat 2 plus B. Baiklah, penyelesaian nomor 2 ini yang diketahui P-nya itu 8, A. Kemudian didilatasikan terhadap titik pusat 0, min 2. Kemudian menghasilkan bayangan P aksen B, min 12. Nah, untuk mencari nilai A-nya itu kita bisa kalikan dengan min 2, kemudian min 2 itu adalah K-nya. Min 2 dikali A sama dengan min 12. Kemudian jika mencari B-nya yaitu 8 dikali min 2 sama dengan B. Kita tulis A dikali min 2 sama dengan 12. Kita pindah ruaskan, A sama dengan min 12 dibagi min 2. Kita dapat hasilnya yaitu 6. Kemudian kita cari yang B-nya, yaitu 8 dikali min 2 sama dengan B. Kita pindah ruaskan, tidak, kita langsung aja kalikan, kita dapat hasilnya 16. Jadi yang ditanya tadi kan A pangkat 2 plus B, itu hasilnya berapa? Nah, kita udah cari itu nilai A nya sama nilai B nya udah dapet. Kita masukkan A nya 6 kuadrat plus B nya itu min 16. Jadi 6 kali 6 itu 36, kemudian ditambah itu jadi kurang, kita dapat hasilnya yaitu 20. Contoh soal nomor 3. Diketahui titik A 2,3 didilatasikan dengan titik 1,4 dengan faktor skalanya adalah 3. Tentukan titik bayangan P aksen. Nah, pada soal nomor 3 ini kita memakai rumus dilatasi di titik SPQ. Nah, diketahui itu P 2,3 didilatasikan terhadap S 1,4 dikalikan dengan 3, kemudian menghasilkan bayangan P aksen. Nah, rumus P aksennya itu P ditambah K atau faktor skalanya dikalikan dengan X dikurang P, Q ditambah K atau faktor skalanya dikalikan dengan Y dikurang Q. Nah, di sini diketahui X-nya yaitu 2, kemudian Y-nya yaitu 3, P-nya itu 1, Q-nya itu 4, dan K-nya itu adalah 3. Kita langsung cari aja. Untuk X-nya P ditambah K dikalikan dengan X dikurang P, dengan P-nya yaitu 1 ditambahkan dengan K-nya yaitu 3 dikalikan dengan X-nya 2 dikurang 1. 1 ditambah 2 dikurang 1, 1 dikalikan dengan 3, 3. Kita dapat hasilnya 4. Kemudian kita cari Y-nya, Q ditambah K dikalikan dengan Y dikurang Q. Q-nya yaitu 4, kemudian ditambahkan dengan K-nya 3 dikalikan dengan Y-nya yaitu 3 dikurang dengan 4. 4 ditambah 3 dikurang 4 min 1. Min 1 dikali 3 min 3, jadi 4 dikurang 3 1. Kesimpulannya atau kita dapat bayangan P aksennya yaitu di titik 4,1. Di sini ada 3 latihan soal.
Yang pertama, carilah bayangan dari titik A 4,-9 didilatasikan dengan perbesaran skalanya adalah 5. Yang kedua, suatu titik P 8,A didilatasikan dengan 0,4 menghasilkan bayangan P aksen B, -16. Yang ketiga, suatu titik P 2,3 didilatasikan dengan titik 2,6 dengan faktor skalanya adalah 4. Tentukan titik bayangan P aksen. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami dan dimengerti, dan semoga bisa mengerjakan latihan soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.